Di tengah gempuran tanpa henti, Hamas mengajukan ultimatum yang mengejutkan dunia. Israel harus menghentikan serangan udara dan menarik pasukan dari sebagian kota Gaza dalam 24 jam. Tuntutan ini datang di tengah eskalasi kekerasan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Permintaan ini diumumkan pada 28 September 2025, diklaim sebagai syarat krusial untuk misi kemanusiaan, dan terkait langsung dengan nasib dua sandera Israel. Hamas menegaskan bahwa tanpa pemenuhan tuntutan ini, keselamatan sandera tidak dapat dijamin. Hamas menuntut pasukan Israel mundur ke selatan Jalan Delapan, sebuah area strategis yang telah menjadi titik konflik utama, dan menghentikan operasi udara mulai pukul 15 Rabu. Batas waktu ini memberikan tekanan besar pada Israel untuk membuat keputusan cepat. Jika tidak dipenuhi, Hamas memperingatkan risiko besar bagi para sandera. Ancaman ini menambah ketegangan di antara warga sipil yang sudah menderita. Israel kini dihadapkan pada dilema. Menolak berarti membahayakan sandera, menyetujui bisa dianggap lemah. Pemerintah Israel harus mempertimbangkan setiap langkah dengan hati-hati. Pemerintah Israel tetap menegaskan tekanan militer sebagai satu-satunya cara membebaskan sandera. Mereka percaya bahwa menunjukkan kekuatan adalah kunci untuk mengakhiri krisis ini. Permintaan ini muncul setelah hampir 2 tahun konflik yang menghancurkan Gaza. Infrastruktur hancur, warga sipil terusir, dan kehidupan sehari-hari menjadi mimpi buruk bagi banyak orang, dan harapan perdamaian semakin jauh. Upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik ini tampak semakin sulit dicapai. Jeda 24 jam yang diminta Hamas menyoroti betapa genting dan tak terkendalinya situasi di lapangan. Setiap tik yang berlalu membawa ketidakpastian dan ketakutan. Setiap keputusan kini membawa konsekuensi besar bagi semua pihak. Dunia menunggu dengan napas tertahan, berharap solusi damai dapat ditemukan di tengah kekacauan ini. Hamas mengaku kehilangan kontak dengan dua sandera Israel, menyalahkan serangan militer Israel yang intensif. Mereka menuduh bombardir Israel telah menghancurkan lokasi penahanan sandera, memutus komunikasi, dan membahayakan nyawa mereka. Hamas menegaskan, jika sandera tewas, Israel yang bertanggung jawab. Tuduhan ini menambah tekanan pada pemerintah Israel dan memengaruhi opini publik internasional. Ironisnya, operasi penyelamatan justru memperbesar risiko bagi sandera yang ditahan di jaringan terowongan bawah tanah. Hilangnya kontak ini menjadi pengingat tragis betapa rentannya para sandera di tengah perang. Operasi militer Israel di selatan Gaza, wilayah yang seharusnya aman, justru memperburuk krisis kemanusiaan. Ratusan ribu warga sipil terjebak di zona perang, akses makanan dan air sangat terbatas. IPC menyatakan kelaparan resmi melanda Gaza sejak Agustus 2025. Setiap serangan di area padat meningkatkan risiko bagi sandera dan warga sipil. Israel percaya tekanan militer bisa membebaskan sandera, tapi strategi ini juga membahayakan mereka. Pertempuran di atas jaringan terowongan membuat situasi semakin tak pasti dan berbahaya. Krisis ini berakar pada serangan Hamas 7 Oktober 2023, ketika ribuan militan melintasi perbatasan dan menyerang wilayah Israel secara tiba-tiba. Serangan ini terjadi di pagi hari, mengejutkan warga sipil dan aparat keamanan, serta menandai awal dari babak baru konflik yang lebih luas dan mematikan. Dalam serangan itu, Saipin 219 orang tewas, termasuk banyak warga sipil, dan 291 orang diculik sebagai sandera. Keluarga korban masih menanti kabar, sementara dunia menyaksikan tragedi kemanusiaan yang memilukan. Serangan brutal ini memicu perang besar. Israel membalas dengan serangan udara tanpa henti dan invasi darat ke Gaza, memperluas lingkaran kekerasan dan penderitaan di kedua belah pihak. 2 tahun berlalu, lebih dari 66.000 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Rumah sakit kewalahan, ribuan bangunan hancur, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Harapan akan kemenangan cepat pupus, digantikan oleh perang perkotaan yang brutal dan berkepanjangan, di mana setiap sudut kota menjadi medan pertempuran sengit. Bagi warga Gaza, 2 tahun terakhir adalah penderitaan tanpa akhir, kelaparan, pengungsian, dan trauma yang terus membayangi kehidupan sehari-hari mereka. Tragedi ini memicu siklus kekerasan yang mendalam di kedua pihak, memperparah luka lama, dan menambah derita baru bagi masyarakat Israel dan Palestina. Luka akibat 7 Oktober masih membekas, membayangi masa depan kawasan,
dan menjadi pengingat pahit akan harga mahal konflik yang belum berakhir hingga hari ini. Dari 251 sandera yang diculik, 47 diyakini masih ditahan di Gaza, 25 diantaranya diduga tewas. Keluarga sandera hidup dalam ketidakpastian, tanpa kabar pasti tentang nasib orang tercinta. Hamas menggunakan ketidakpastian ini sebagai alat tekanan psikologis. Sandera sangat rentan, bergantung pada penculik untuk bertahan hidup di tengah perang. Banyak yang khawatir sandera tewas akibat serangan, bukan eksekusi. Isu sandera tetap menjadi luka terbuka dan sumber tekanan besar di Israel. Tekanan internasional terhadap Israel semakin meningkat, dengan banyak negara dan organisasi dunia mendesak agar konflik segera diakhiri. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap bersikeras menolak kompromi, menegaskan kembali penolakannya terhadap solusi dua negara yang selama ini didorong komunitas internasional. Akibat sikap keras ini, Israel kini semakin terisolasi di panggung dunia. Sementara itu, sejumlah negara mulai mengambil langkah berani dengan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka, menambah tekanan diplomatik terhadap Israel. Di tengah retorika yang memanas, muncul secercah harapan. Amerika Serikat bersama mitra internasional memperkenalkan proposal damai baru yang bertujuan mengakhiri kekerasan dan membuka jalan menuju perdamaian abadi di kawasan. Hamas, meski selama ini dikenal keras, secara prinsip menyetujui kerangka kerja proposal ini, menunjukkan adanya peluang untuk dialog lebih lanjut. Rencana damai tersebut mencakup penghentian pertempuran secara menyeluruh, pembebasan sandera yang masih ditahan, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel juga akan membebaskan ratusan tahanan Palestina, memungkinkan mereka kembali berkumpul dengan keluarga dan masyarakat. Proposal ini juga menawarkan amnesti bagi anggota Hamas yang bersedia melucuti senjata, sebagai langkah penting menuju rekonsiliasi dan stabilitas di Gaza. Selain itu, akan dibentuk pemerintahan sementara di Gaza untuk mengelola transisi menuju tatanan politik yang lebih inklusif dan damai. Meski proposal ini membawa harapan baru, hingga kini kedua pihak masih belum secara resmi menerima seluruh isi kesepakatan, sehingga masa depan perdamaian tetap penuh tantangan dan ketidakpastian. Sementara para pemimpin berdebat, warga Gaza terus menderita. Rumah, sekolah, dan rumah sakit hancur. Akses air, makanan, dan listrik nyaris tak ada. IPC mengonfirmasi kelaparan di Gaza, ratusan tewas akibat malnutrisi. Bantuan kemanusiaan terhambat pertempuran dan blokade. Seruan global untuk gencatan senjata semakin keras. Permintaan jeda 24 jam dari Hamas menyoroti kebutuhan mendesak untuk menghentikan perang. Setiap hari konflik berlanjut, lebih banyak nyawa hilang dan harapan terkikis. Dunia didesak untuk bertindak sebelum generasi Gaza hilang dalam puing-puing perang.